Jadi sarannya ikuti terus tryout EBU dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak teman-temannya biar data yang terkumpul itu valid. Tadi di awal saya sampaikan, agar validitas tercapai maka setidaknya ada 10.000 peserta yang bisa ikutan di EBU ini. Nah, nanti hasil TO kalian ada posisi di berapa tuh? Kalau kalian ada masuk di 20% tertinggi, maka kalian tetap berjuang untuk universitas yang kalian inginkan. Untuk pilihan keduanya, nanti jika ada, harus yang lebih rendah. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, makanya di sini di EBU ini kami bantu kalian untuk memprediksi gitu. Sekarang kita nggak bisa lagi main-main main-main lagi dengan angka, karena kalian ketika bareng daftar UTBK kalian juga daftar SBMPTN, nggak akan tahu nilainya berapa. Makanya harus diposisikan dari sekarang. Kalian posisinya di berapa nih? Misalnya kita nih ada 6 kali TO ya. Nanti TO kedua itu tanggal 27. Nah, 6 kali itu kalian misalkan rank 20% tertinggi, 20% tertinggi, 20% tertinggi, 20% tertinggi, dan seterusnya. Kemudian pesertanya ada di atas 5.000, maka kalian pertahankan di tingkat tertinggi. Seperti itu. Karena dengan 10.000 peserta kalian bisa mewakili data seluruhnya. Jadi prediksinya begitu, bukan cara menerawang saya lulus atau tidak ya. Makanya kalian ajak teman-temannya untuk kembali bergabung. Yang keluar dari grup suruh masuk lagi. Tujuannya buat apa? Biar datanya semuanya terkumpul. Seperti itu. Bukan tentang nilai benar atau salah, tapi posisi kalian itu ada di posisi keberapa. Noparian. Kalau anak SMK kesempatan lulus SBMPTN sama kayak anak SMA atau lebih kecil, Kak? Sekali lagi saya sampaikan bahwa SBMPTN itu ya tidak mengenal anak IPA, anak IPS, anak SMA, anak MA, anak SMK. Nilai kalian bisa masuk kuota lulus gitu ya. Kamu anak SMK ini berarti ya. Jangan berkecil hati, jangan minder dulu ya. Jadi informasinya harus tetap diupdate. Jadi SBMPTN itu tidak mengenal anak SMA, anak MA, anak SMK. Tidak mengenal IPA, tidak mengenal IPS, bahasa. Semuanya nol, mereka nggak tahu apa-apa gitu ya. Nilai kalian tinggi, masuk gitu. Denisa Alia. Oke, Denisa, pertanyaannya, Kak. Cara kita tahu kalau kita masuk 20% itu gimana, Kak? Caranya yaitu ikut TO-nya ya. Ikut TO-nya. Jadi semakin banyak peserta, semakin kalian datanya dapat diprediksi. Simulasinya kayak tadi di awal saya sampaikan, Bapak Presiden Joko Widodo itu bisa memproklamirkan kemenangan bahkan sebulan sebelumnya. Ini dengan cara survei. Jadi sekarang EBU ini sedang membantu kalian mensurvei posisi kalian ada di posisi mana. Jadi kalau masuk 20% besar itu lihat datanya juga. Kalau data TO kemarin itu belum bisa dipakai. Kenapa? Karena datanya hanya 1.000, belum bisa mewakili. Kalau 10.000 mantap, itu validitas di atas 90% ya. Kalau 10.000 peserta. Kemudian Kak, nanti di akhir jelasin cara TO EBU ya Kak. Saya baru tahu ada ini. Oh sudah tadi Juraini Ebi sudah kami jelaskan di awal. Jadi pokoknya kayak yang kemarin masih kesulitan, sekarang kalian masuk ke quizzes.com, bikin akun di sana. Bikin akunnya dulu, nanti teknis selanjutnya kami sampaikan.
Aku lulusan 2019 itu gimana Kak? Dipersulit apa sama aja? Sama aja ya. Sama aja. Sudah disampaikan tidak kenal SMA, tidak kenal SMK, MA, IPA, IPS, bahasa 2018, 19, 20. Dia nggak kenal. Lebih baik fokus ke prodi atau ke universitas? Ke prodi. Ke prodi ya, karena kalian nanti belajarnya itu sesuai prodi. Sesuai prodinya apa? Tapi hati-hati, kalian untuk memilih prodi harus sesuai bakat dan minat kalian. Jangan asal masuk ya. Saya sebelum membimbing BIMTes ini saya juga fasilitator minat dan bakat. Jadi sebelum kalian pilih prodi, tentukan dulu minat bakatnya apa, tentukan ke prodinya. Jangan gengsi mau prodinya tertinggi, pokoknya prodinya A, mau universitasnya apapun kalian ambil A. Ketika kerja kalian gak akan ditanya universitas ya. Ada sih sedikit, cuman kalau skill kalian oke, universitasnya oke, ya oke. Tapi kalau kalian skillnya bagus, universitasnya jelek, tetap oke. Tapi kalau kalian universitas bagus, skillnya nggak bagus, ya ke bawah jelek universitasnya gitu. Kak, berarti dalam pemilihan universitas dan jurusan, ini pertanyaan dari Hairunisa Hutagalung. Kak, berarti dalam pemilihan universitas dan jurusan nanti pilihan pertama harus punya passing grade yang lebih tinggi daripada pilihan kedua. Betul. Karena nanti alur nilai kalian adalah dari atas kayak air ya. Jadi dari atas dulu, kalau di sini sudah masuk kuota, terkunci, nggak akan jatuh. Tapi kalau di sini melebihi kuota, lebih kecil dari jumlah kuota, nilainya lebih kecil dari nilai sesuai kuotanya, nanti akan jatuh ke pilihan kedua si nilai kalian. Gitu. Jadi kalau sama-sama tinggi nggak akan ngalir, mentok udah gitu ya, kayak air. Kayak air aja. Pilihan satu lebih tinggi daripada pilihan kedua. Seperti itu. Kemudian di sana ada Rizal Johan Bennington. Oke, selamat bergabung Rizal. Mau juga masuk grupnya? Oke, hubungi admin ya, hubungi admin. Kita masih open member. Sekarang saat ini ada 6.000 anggota bergabung di grup dan 6.000 anggota. Masih ada PR kalian untuk mengajak hingga berapa? 4.000 anggota lagi. Agar apa? Agar data valid. Jadi di sini kami tidak hanya memberikan pembelajaran, tapi juga kami memberikan strategi untuk menghadapi UTBK SBMPTN 2020. Kakak kan kita tuh milih 2 jurusan tuh kakak. Terus nanti kalau kita nggak dapat jurusan yang kita ingin, ke sana kakak. Terus bagaimana caranya supaya jurusan yang kita sangat minati bisa dapat kakak? Belajar berarti yang giat, yang rajin. Jika orang lain belajar sehari sejam, kamu 5 jam gitu. Apalagi sekarang keuntungan kalian adalah ada lockdown. Lockdown itu mengurangi waktu sia-sia kalian. Yang asalnya suka nonton, temen-temen kongkow, sama temen-temen ngopi. Sekarang semuanya di rumah. Daripada gabut, lihat-lihat scroll-scroll Instagram mantannya, mendingan kalian belajar. Yang asalnya sejam, jadi 5 jam. Karena TPS soal yang cukup mudah untuk dipelajari. Bagaimana kita tahu mengenai passing grade suatu prodi Unip kakak? Nah ini dia, kita jangan menjadi patokan passing grade itu. Jadi universitas itu tidak mematok passing grade ya. Passing grade itu hanya, jadi misalnya begini, kamu ada 100 orang yang dipilih hanya 10 ya. Kamu ada posisi pada ke-10. Jika kamu nilainya 5, berarti passing grade-nya ya 5 pada saat itu. Untuk tahun berikutnya, belum tentu 5. Tergantung nanti keketatan kalian saat bersaing. Jadi di sini kita
tidak berpatokan pada passing grade. Nah, tapi kalau untuk data ada ya, untuk data keketatan ada. Itu silakan dibuka di LTMPT, ada data-datanya tentang tingkat keketatan. Jadi paling kalau di sini kalian ambilnya tingkat keketatannya lebih rendah. Gitu. Kalau kalian selama TO nilainya selalu di 20% tertinggi, maka keketatan tinggi pun gak jadi masalah. Oh ya Kak, kenalin saya. Oh ya, salam kenal, saya asal Serang, Banten. Kak, apakah TPA juga diujikan pada UTBK tahun ini? Karena saya lihat di TO yang diselenggarakan oleh lembaga kakak ada TPA-nya. Maksudnya apa nih? TPA itu tes potensi akademik atau tes potensi skolastik? Coba ini Muhammad Royhan. TPA yang dimaksud di sini seperti apa ya? Mungkin pertanyaan Muhammad Royhan ini TPA itu soal TPA tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya soal TPA itu sama aja dengan skolastik, beda nama saja. Yes. Beda nama saja, yes. TPA, TPS sama aja. Cuman yang sekarang nggak ada Soshum Saintek. TKA Saintek, TKA Soshum tidak ada. Kak, besok UTBK-nya bakal online atau enggak? Mengingat wabah corona. Jadi ini bisa dua opsi ya. Kalau misalkan persebaran corona semakin meningkat, ini kami juga tidak tahu, tapi kita melihat keadaan real saja. Kalau pembelajaran ditutup, PSBB masih berlaku, maka bisa jadi online. Tapi kalaupun tidak online, itu akan diberlakukan secara ketat. Jadi social distancingnya akan secara ketat. Kita tunggu aja lah ya informasi dari LTMPT-nya. Pantengin terus makanya. IG-nya ada, FB-nya ada, YouTube-nya juga ada gitu. Begitu ya Nandito ya. Ini belum bisa kita jawab karena memang berhubungan dengan regulasi. Oh ya Kak, kemarin pas aku ikut TO Kak, hari besoknya dibagiin jawabannya, cuman sayang banget Kak belum ada pembahasan. Dikasih pembahasan jadi pas ada soal tidak bisa. Oke, terima kasih masukannya untuk nextnya ya. Untuk nextnya nanti kita buat dengan pembahasan. Cuman kalau di tik itu kalian nanti sulit mencerna. Jadi paling nanti pembahasannya kalau untuk hitung-hitungan nanti kita buat dalam bentuk picture aja ya, dalam bentuk foto. Jadi nanti kalian bisa lihat cara pengerjaan tulisan tangan. Jadi kalau tulisan tik itu nanti susah kalian karena banyak yang harus dilewat. TPA yang berisi TPA numerikal sama TPA figural. Oh iya, memang begitu. Jadi nanti kita itu persiapkan kalian. Numerikal itu yang ini ya, yang barisan-barisan itu kan, yang gambar-gambar kotak segitiga itu numerikal juga. Hitung-hitungan itu juga memang ada. Jadi memang seperti itu ya, TPS itu sangat lengkap. Dan kami tambahin dengan soal-soal tahun sebelumnya. Biar kalian insight-nya banyak. Kasih ya ampun aku sampai typo Kak, emang kalau TPS soalnya cuma 8-10 soal. Berdasarkan tahun lalu, ya 80 soal dalam waktu 2 jam. Jadi 80 soal 2 jam. Makanya kemarin saya kasih 2 jam 80. Kemudian ada Andika Rahmat Arif. Kak, cara mudah menyelesaikan TPS yang benar Kak? Ngerjain yang banyak, ngerjain yang sering, ngerjain yang rutin ya.